Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita ada dalam lindungannya. Perang Uhud adalah salah satu peristiwa penting paling signifikan dalam sejarah Islam yang terjadi di awal periode kenabian. Peristiwa ini memiliki dampak mendalam dan banyak pelajaran yang dapat dipetik oleh umat Islam hingga saat ini. Alasan utama pecahnya perang Uhud adalah karena kaum musyrikin Mekah ingin membalas dendam atas kekalahan mereka di Perang Badar. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah atau 23 Maret 624 Masehi, kurang lebih 1 tahun setelah pertempuran Badar. Dinamakan Perang Uhud karena terjadi di sebuah lembah dekat Gunung Uhud, kota Madinah. Tentara umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan tentara kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Berbeda dengan Perang Badar, pada perang kali ini, umat Islam harus menerima kekalahan oleh pasukan musuh karena tidak mematuhi perintah dari Rasulullah SAW. Bagaimana kisah lengkapnya perang Uhud ini? Sebelum meneruskan videonya, jangan lupa subscribe, like, komennya. Setelah menuai banyak kerugian dan kekecewaan pada perang Badar, kafir Quraisy kembali ke kota Mekah. Mereka merasa terhina di antara kabilah-kabilah di tanah Arab dan juga kerugian besar karena para pemimpin banyak yang terbunuh seperti Abu Jahal, Suhaibah bin Robi'ah, Utbah bin Robi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, dan lainnya. Setelah kejadian itu, pihak keluarga korban perang Badar dan para kabilah atau rombongan pedagang yang selamat dari serangan kaum muslimin pada saat perang Badar mendatangi Abu Sufyan. Mereka meminta agar menggunakan harta kabilah yang selamat dipakai untuk menyiapkan pasukan guna menumpas kaum muslimin. Permintaan ini lalu dikabulkan oleh para pemilik harta. Abu Sufyan menyiapkan pasukan sebanyak 3.000 personil yang berasal dari suku Al-Quraisy, suku Kinanah, penduduk Tihamah, serta Al-Habsyi. Dan pada tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah 625 Masehi, pasukan kafir Quraisy berangkat dari kota Mekah. Ketika mereka sampai di suatu tempat bernama Ainain, Rasulullah SAW mengetahui kejadian ini dari Hubaib ibnu Al-Mundir, seorang mata-mata kaum muslimin. Oleh karena itu, beliau mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah dan menjelaskan sikap yang harus ditempuh. Apakah harus keluar menyongsong musuh ataukah tetap tinggal di Madinah dan mengambil sikap bertahan? Abdullah bin Ubay bin Salul, salah seorang sahabat yang terkenal dengan kemunafikannya, menyarankan kepada Rasulullah SAW supaya tetap di Madinah, tidak keluar menemui musuh, dengan dalih musuh tidak akan masuk ke kawasan Madinah kecuali mereka akan dapat dikalahkan. Namun, sejumlah sahabat seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan sebagian besar pemuda yang memiliki semangat tinggi, terutama mereka yang tidak ikut serta dalam perang Badar, menyarankan dan mendesak Rasulullah SAW untuk keluar dari Madinah dan segera menghadang musuh dimanapun mereka berada. Akhirnya, beliau menyetujui dan menolak pendapat Abdullah bin Ubay. Setelah menemukan kesimpulan, Rasulullah SAW kemudian masuk ke rumahnya lalu mengenakan baju perang dan mengambil senjatanya, serta memerintahkan para sahabat untuk bersiap memerangi musuh, memperingatkan mereka agar berhati-hati, waspada, dan tetap membawa senjata meskipun dalam kondisi tidur. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukan untuk bergerak di waktu malam, serta memilih jalan yang sepi dengan tujuan untuk mengejutkan musuh. Beliau mengerahkan 1.000 pasukan perang. Ketika pasukan sampai di As-Saud, sebuah tempat yang terletak di antara lembah Qonat dan Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul menghasut dan membelokkan sepertiga pasukan yang berjumlah 300 orang kembali pulang ke Madinah dengan dalih bahwa Nabi telah mematuhi anak-anak dan orang yang tidak memiliki pengalaman. Singkat kisah, pasukan muslimin akhirnya tiba di lembah Gunung Uhud. Di situ Rasulullah SAW menemukan posisi yang strategis untuk berlindung. Beliau menyiapkan pasukan yang tersisa, yaitu sebanyak 700 personil. Memilih 50 pemanah handal di bawah komando Abdullah bin Jubair. Beliau menginstruksikan agar mereka tetap fokus berada di atas bukit apapun yang terjadi, dengan tugas melepaskan anak panah ke arah setiap kuda pasukan Quraisy yang melintas. Rasulullah SAW menjadikan bukit Uhud berada di belakang pasukan beliau.
kemudian merapikan pasukan dan memerintahkan sahabat agar tidak memulai peperangan terlebih dahulu kecuali atas perintah beliau, dan memberikan bendera kepada Mus'ab bin Umair. Di sisi lain, pasukan Quraisy berjumlah 3.000 personil, di antaranya 700 personil pasukan berbaju besi, 200 pasukan berkuda, dan 17 wanita yang dipimpin oleh Hindun bin Utbah dan istri Abu Sufyan. Pasukan sayap kanan kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Kedua pasukan bertemu pada 15 Syawal 3 Hijriah 625 Masehi. Peperangan dimulai dengan duel antara Ali bin Abi Thalib dan Thalhah bin Utsman. Setelah itu, lalu berkecamuklah perang antara pasukan muslimin dan Quraisy. Salah satu anggota pasukan muslimin yang bernama Abu Dujanah diserahi pedang milik Rasulullah SAW. Sambil melilitkan kain merah di kepalanya, ia terjun ke tengah pertempuran dengan gagah berani. Abu Dujanah tidak membiarkan musuh berkeliaran kecuali langsung membunuhnya. Seorang hamba sahaya orang kafir Quraisy yang bernama Wahsy dijanjikan merdeka apabila dia berhasil membunuh Hamzah paman Rasulullah SAW. Ketika perang berlangsung, ia berjalan mengendap-endap mencari kesempatan untuk dapat membunuh Hamzah. Ketika kesempatan tiba, Wahsy langsung melemparkan tombak yang ada di tangannya dan tepat mengenai sasarannya, yang langsung mengakibatkan sang singa padang pasir mati syahid. Meskipun jumlah pasukan musuh lebih banyak, kaum muslimin berhasil mengalahkan musuh dan membuat Abu Sufyan ketakutan. Pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair berhasil melawan pasukan berkuda pimpinan Khalid bin Walid yang membuatnya menarik mundur pasukan dan bersembunyi. Akhirnya, kekalahan kaum musyrikin tampak di depan mata. Ketika para pemanah melihat kekalahan pihak musuh, mereka pun meninggalkan posisi semula, tidak memegang teguh arahan dari Rasulullah SAW. Para pemanah ikut bergegas mengejar dan mengusir musuh yang melarikan diri serta ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Abdullah bin Jubair, sang pemimpin pasukan pemanah, tetap berada di atas bukit bersama 10 orang yang berpencar untuk menghalau pasukan musuh. Khalid bin Walid yang mengintai peperangan dari kejauhan langsung memanfaatkan kondisi lemahnya pertahanan para pemanah di atas bukit dan langsung melakukan pengepungan. Khalid bin Walid berhasil melumpas para pemanah muslim beserta pemimpinnya Abdullah bin Jubair. Melihat keberhasilan tindakan Khalid merebut daerah bukit, kaum musyrikin kembali melakukan penyerangan dan melumpuhkan pasukan muslimin yang berada dalam kondisi terjepit. Di tengah goncangan ini, terdengar seruan dari kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad SAW telah terbunuh. Situasi ini membuat pasukan muslimin semakin lemah. Sebagian muslimin menarik mundur pasukan lari menuju Madinah, sedangkan yang lainnya tercerai-berai di medan perang. Melihat kondisi muslimin lemah tanpa arah dan tujuan, sahabat Anas bin Nadhr berdiri sambil berkata, "Wahai manusia, andaikan Nabi Muhammad telah mati terbunuh, sesungguhnya Tuhan Nabi Muhammad tidak mati terbunuh. Karena itu, berpegang teguhlah kalian seperti anjuran Nabi Muhammad SAW." Anas langsung terjun dan menyerang musuh, sampai akhirnya ia mati syahid. Ketika melihat banyak pasukan yang berguguran, Rasulullah SAW bersama orang-orang di sekelilingnya menarik mundur menuju titik yang telah ditentukan. Bersama beliau ada Abu Bakar, Umar, Ali, Thalhah bin Jubair, dan sekitar 30 sahabat lainnya. Musyrikin Mekah yang dirasuki keinginan untuk membalas dendam tidak mampu mengalahkan kaum muslimin. Padahal mereka bisa saja menghabisi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan rasa kekhawatiran dan ketakutan kepada mereka. Kedua pasukan akhirnya berpisah dan peperang pun berakhir. Kaum muslimin menderita kerugian 70 syahid, sedangkan musyrikin terdapat 23 orang yang mati terbunuh.